Saya pikir dengan adanya aksi-aksi seperti itu kemudian membuat kita umat yang di bawah menjadi semakin kuat dan semakin kokoh berpegang teguh pada agama itu salah besar. Pikir saya sendiri Pak, semakin pudar iman saya pada agama ini, dan ini saya jujur Pak ngomong Pak ya, justru semakin ragu Pak saya apa yang harus ditegakkan dengan cara Biasanya ini memang Pak, iya. karena memang begini, saya sering kali juga kalau ada Murtadin katakanlah ya, itu yang kesaksian di channel YouTube Kristen gitu ya, bilangnya itu settingan, dibilangnya itu dan gak cuma saya, banyak teman saya juga sudah banyak yang meragukan. Ada yang bilang itu kan cuma Islam garis keras, mau garis tengah, mau garis lunak, mau garis lembek, mau garis apapun itu ya. Yang jelas itu ada Bali gitu ya, itu yang paling heboh kan. Terus kemudian UTC terakhir tadi kemarin di mana ya? Ya kalau kita lihat kan gini Mbak ya, dari semua agama yang ada itu kayak misalnya Kristen sama Buddha rukun, Kristen sama Hindu rukun, Buddha sama Hindu rukun, Kristen sama Yahudi rukun. Tapi giliran agama yang yang sampai sekarang saya masih beragama itu, berhadapan dengan agama manapun nggak pernah agama itu tahu Ya, diri. betul. Bahkan yang sesama pun, ya, yang sesama pun mereka penjarakan. Dengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sengaja pakai salam itu karena memang sampai saat ini saya masih pakai salam itu Pak, karena saya jujur Pak, saya masih muslim Pak sekarang Pak. Tapi gini Pak, kita lagi ngomongin si Charlie Chaplin ya. Ya, itu yang banyak orang yang apa namanya, yang mengatakan seperti itu, menjuluki seperti itu. Silakan. mirip Pak, mirip, Ya. actionnya juga mirip Pak. Ini berkunjung ke gereja yang kemarin dapat kiriman bom Pak ya. Iya betul. Terus kemudian dia bilang untuk jangan dikait-kaitkan dengan Agama. Dibalik aja Pak. Kalau begitu masalah Palestina dengan Israel jangan dikaitkan dengan agama dong. Kemudian ini juga jangan dikaitkan dengan agama. Terus yang sering biasa kita dengar atau kita baca di live chat itu, jangan kaitkan pula penjajahan Belanda dikaitkan dengan agama. Mereka kan suka begitu. Ini saya mohon maaf ya, walaupun saya sendiri agama saya masih sampai sekarang masih agama yang itu Pak. Iya. Tapi mohon maaf, dengan adanya banyaknya perentetan peristiwa yang kekejaman dari agama yang sampai saat ini saya masih di sini, perentetan bom, persekusi, jangan dikira adanya perlakuan seperti itu kita yang umat di bawah, Waras. yang katakanlah waras ataupun nggak waras nggak ngerti Pak ya. Tapi yang jelas mereka kalau mereka pikir dengan adanya aksi-aksi seperti itu kemudian membuat kita umat yang di bawah menjadi semakin kuat dan semakin kokoh berpegang teguh pada agama itu salah besar. Saya sendiri Pak semakin pudar iman saya pada agama ini, dan ini saya jujur Pak ngomong Pak ya, justru semakin ragu Pak saya Pak, apa yang harus ditegakkan dengan cara seperti ini agama yang benar. Sabar Pak. Kalau ini Pak dulu supaya katakan lagi ini saya setting karena saya juga baru ya, supaya mereka jangan katakan saya setting ya, karena saya juga kaget ya kedatangan Pak Abdullah Sakar ini. Oh iya Pak, mungkin Bapak biasa mungkin Pak, bisa mungkin sering satu kali kalau mendengar ya, mungkin ya, satu kata, dua kata bahasa Arab atau ayat yang Bapak tahu, ada nggak? Gimana? Oh, ada yang menanyakan saya bisa baca ayat apa gitu? Kira-kira begitulah, supaya jangan katakan Al-Fatihah. Oh, jadi meragukan keislaman saya begitu ya? Takutnya biasa ini begini Pak. Al-Fatihah. Atau mau minta ayat apa? Iya, doa ini sholat seperti apa? Ayat awal biasanya ini katanya ini kaum kadrun ini berkatu. Assalamualaikum, itu tahiyat awal saya apal, tahiyat akhir assalamualaikum ayuhan nabiyyu Ibrahim. Oke. Saya percaya Pak. Saya baru dengar, saya sudah percaya Pak. Coba begitu Pak. Kaum kadrun ini biasa sekali suka menfitnah, katanya cewek Kristen ini cewek settingan ya, padahal nggak ada settingan ini. Atau mungkin mereka setelah baca itu mereka masih memvonis bahwa bacaan saya salah. Itu kan biasa. Oke. Ya.
Lanjutkan Pak. Ini saya sangat tertarik ini. Silakan Pak. Lanjutkan. Yang salah apa yang salah? Ucapan saya mungkin salah? Ah, Atau lupa-lupa sedikit? iya iya. Perlu ditunjukkan KTP saya. Jangan. Keduk, Kalau saya sudah keduk capil aja. Suruh keduk capil, Pak. iya. Kalau saya ini Pak, kalau kami di studio ini percaya Pak. Cuma biasanya kaum kadrun ini, memang, Pak, iya. karena memang begini, saya sering kali juga kalau ada apa murtadin katakanlah ya begitu yang kesaksian di channel YouTube Kristen gitu ya, dibilangnya itu settingan, dibilangnya itu orang bayaran. Iya betul sekali. Mereka nggak berkaca bahwa banyaknya murtadin ini sebenarnya seperti fenomena gunung es, Pak. Contohnya saya, dan nggak cuma saya, banyak teman saya juga sudah banyak yang meragukan itu. Bahkan orang-orang yang katakanlah orang-orang kelas bawah, Pak ya, dari obrolan-obrolan warung kopi, ketika mereka dengar ada, kalau zaman sekarang itu kayaknya udah nggak dianggap ya berita-berita breaking news seperti itu, ada peristiwa pengeboman seperti itu. Kalau zaman waktu awal-awal bom Bali itu berapa banyak murtad sebenarnya diam-diam. Itu. Jadi jangan kira dengan seperti ini terus kemudian umat yang di bawah justru semakin kuat imannya, terus kemudian semakin kuat ukhuwah Islamiyahnya, enggak. Justru semakin pudar, semakin gak percaya dengan ajarannya. Ada yang bilang itu kan cuma Islam garis keras. Mau garis keras, mau garis lunak, mau garis lembek, mau garis apapun itu ya. Yang jelas itu ada kok di kitabnya. Dan kalau saya sendiri, Pak, saya pribadi, ya memang dari peristiwa seperti ini, terutama ketika awal-awal dulu ketika ada terjadi bom Bali gitu ya, itu yang paling heboh kan. Terus kemudian UTC terakhir tadi kemarin di mana, Sulawesi ya, Makassar, itu semakin melemahkan iman kita, bahkan makin ke titik nol. Bahkan nggak cuma titik nol, barangkali minus kali Pak ya. Dan kan salah dengan banyaknya korban yang terjadi pada saudara Nasrani atau saudara Kristen ya, Katolik dan sebagainya, yang mereka dianiaya tetap mengasihi. Ya. Justru dengan cara seperti itu memang, walaupun saya sebenarnya kadang-kadang juga begini, kenapa sih ini orang-orang Kristen kok mau-mau aja diperlakukan seperti itu, kok terima-terima aja gitu. Tapi justru kita jadi semakin bimbang, jadi semakin penasaran kok. Katanya Kristen itu kafir. Kafir itu katanya kejahatan yang paling apa ya, paling dikutuk sama Allah gitu. Paling dikutuk sama Allah, yang bakal jadi kerak neraka. Tapi kok ajarannya begitu bagus, begitu mulia. Ada apa yang salah dengan agama-agama di negeri kita ini, terutama agama yang sedang bermasalah ini? Wow. Justru agama yang mengajarkan kasih, mereka aniaya, mereka kafir-kafirkan. Mereka tidak sadar, tidak berkaca dengan ajaran mereka sendiri yang mengajarkan pengeboman seperti ini. Ya kita mengutuk keras Pak ya dengan adanya aksi seperti itu. Saya tidak membenci Islam, tidak membenci Muslimnya, tapi kalau Muslimnya, ya contoh saya sendiri boleh dibilang saya juga korban juga ya. Korban gimana nggak jadi korban, karena saya puluhan tahun, berarti kalau usia saya sekarang 40 lebih ya, berarti hampir 30 tahun lebih saya apa ya, dibodohi dengan sholat 5 waktu harus sampai jidat, sampai gosong, capek-capek, sampai jam kerja kita harus memaksakan diri untuk minta istirahat, sering konflik di kantor misalnya sama pimpinan gara-gara kita minta jatah waktu untuk sholat. Tapi mereka minta kita jujur aja ya, saya gimana ya, kayak seolah-olah menepuk air dibilang terbersih ke muka sendiri. Saya memang lagi ngomongin ini ya, memang karena kenyataannya seperti itu sih Pak ya. Saya pakai peribahasa kayak begitu, bener nggak ya? Memercik air dibilang ke muka sendiri. Ya memang saya lagi memercikan air ke muka. Bener Pak Abdul. Pokoknya semua
Ini saudara Israel ini Willy yang dulu di grup itu ya, Discord. Saya tahu suaranya. Oke Pak, barangkali yang lain mau lanjutkan. Otian ini Juga ikut gram ini. Bukan. Willy. Selamat Pak Abdul. Semoga kasih karunia terus. Saya lagi mencoba Beserta belajar Anda. Kristen, Pak. Saya lagi mencoba Iya. belajar Kristen dan ini ada beberapa anggota keluarga saya yang saya coba untuk mencoba dengan pikiran terbuka, dengan hati nurani yang terbuka. Terus terang saya jujur katakan, saya terharu mendengar kesaksian Anda. Semoga Tuhan betul-betul Anda terpilih jadi kerajaan sorga. Terima kasih. Lanjutkan. Jujur ya, kalau saya sendiri tercengang, dan ini menurut saya memang sebenarnya kita itu beragama itu memang perlu, tapi kita harus belajar kritis. Karena kalau kita tidak kritis, kita akan terikut arus ya dengan segala macam ajaran-ajaran yang terkadang itu tidak sesuai dengan moral, ya tidak sesuai dengan kebenaran itu sendiri. Makanya memang Kalau kita ini Pak, beragama kalau itu kalau kita saksikan ya, kita tahu sama-sama lah ya. baiknya Pak. Sama Buddha, Kristen sama Buddha rukun. Buddha sama Hindu rukun. Pak Abdul, suaranya hilang Pak Abdul. Halo? Ya, oke. Gimana Pak? Ya sudah ya, silakan. Udah jelas? Udah. Iya, kalau kita lihat kan gini Pak ya, dari semua agama yang ada itu kayak misalnya Kristen sama Buddha rukun, Kristen sama Hindu rukun, Buddha sama Hindu rukun, Kristen sama Yahudi rukun. Tapi giliran agama yang yang sampai sekarang saya masih beragama itu berhadapan dengan agama manapun nggak pernah rukun Pak. Satu contoh ya di konten-konten YouTube, di acara di YouTube-nya orang kejawen, mereka ribut, mengkafir-kafirkan, mensesat-sesatkan. Di Hindu apalagi, di Buddha kayak gitu. Tapi giliran ada yang bagus-bagusnya kayak peninggalan Buddha Candi Borobudur, mereka klaim kalau mereka itu Candi Borobudur ini dibikin oleh Nabi Sulaiman katanya. Saya ketawa sendiri memang Pak dengan klaim-klaim seperti itu. Jadi malu sendiri saya punya. Ya gimana ya? Ya mudah-mudahan saya bisa move on dari agama itulah. Sampai sekarang memang kadang-kadang saya jujur aja Pak, kadang-kadang masih ketika ada dengar ceramah dari katakanlah Ustadz Yai yang agak sejuk, adem gitu, saya kembali iman saya kembali muncul kembali. Jangan-jangan memang benar ini Islam benar. Ini mungkin Islam yang benar. Berarti mungkin yang lain yang salah memahami Islam atau gimana. Tapi ketika mendengar lagi ada terjadi bom lagi kayak gini, sebenarnya yang benar yang mana sih? Iya nggak Pak? Jadi bingung kita sebagai umat. Saya nggak mau menyebutin ini karena saya masih takut mau nyebutin agama itu. Tahu sendiri. Betul. Bahkan yang sesama pun domba. Iya, yang sesama pun mereka penjarakan Pak. Iya, itu saya takutkan. Jadi walaupun saya masih di agama ini ya, saya sebenarnya dalam hati nurani saya yang terdalam, saya sudah jauh meninggalkan itu. Iya. Karena semakin terbuka mata kita, semakin terbuka pikiran kita, bagaimana ajarannya. Kadang memang suaranya kecil Pak. Oh kecil ya? Ya udah. Oke Pak, lanjutkan yang lain dulu deh. Saya tak dengerin dulu. Oke, siap. Terima kasih Pak untuk sharingnya, luar biasa ya. Ini membuat semakin semangat ya untuk tetap lakukan firman. Firman berkata, mengasihi musuhmu, lakukan saja. Karena pembalasan itu hak Tuhan, bukan hak kita ya. Kita perlu doakan ya, kita perlu tetap mengasihi, karena itulah perintah Tuhan Yesus kepada kita semua sebagai orang percaya. Oke, saya persilakan Sky, silakan Sky. Salam waras. Salam waras. Oke, saya berterima kasih dan sangat berbahagia mendengar apa yang disampaikan oleh Abdul Jakar. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Abdul Jakar. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus boleh mengurapi saudara kita Abdul Jakar. Amin. Kenapa?
saya berbahagia. Sebetulnya masih banyak saudara-saudara kita yang muslim itu memiliki hati yang bersih dan jujur. Ya. Mereka juga. Tetapi masalahnya situasi di mana lingkungan mereka berada itu tidak memungkinkan mereka untuk mengatakan kejujuran mereka karena sangat beresiko sekali. Salah satu contoh yang disampaikan oleh Abdul Jakar tadi, itu betul, banyak yang dirasakan dan dialami oleh, kebetulan komunitas lingkungan saya bergaul itu juga banyak. Saya punya teman, sahabat, bahkan saudara-saudara saya muslim. Namun mereka muslim yang berbeda. Muslim yang tetap masih memegang kultur budaya dengan baik. Jadi kita bisa melihat bagaimana perilaku baik mereka. Oke, untuk masalah Abdul Jakar. Kemudian untuk masalah JK, kedatangan JK ke